Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita bahas tentang assalam, yaitu yang artinya yang pertama terhindar dari segala keburukan. Yang kedua yang memberi pemilik daripada keselamatan dan pemberi keselamatan. Dan salam yang ketiga itu maknanya adalah salamnya Allah nanti di dalam surga ketika pertemuan antara hamba penduduk surga dengan Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit itu dulu, kemarin tertinggal apa akhlak yang akan kita tiru dari sifat assalam. Akhlak yang akan ditiru itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu adalah selamat orang lain dari lisannya dan perbuatannya. Selamat artinya terhindar orang lain dari keburukan, baik keburukan lisan kita ataupun perbuatan kita. Jangan sampai ada orang lain yang merasa tersakiti atau terzalimi akibat perkataan dan perbuatan kita. Itu yang jelas dulu. Karena seseorang yang ketika dia berbicara setiap mengecek, rusak hati orang dia. Ini bahaya. Berarti belum ada sifat assalam dalam diri kita. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, hati kita ini seperti taman. Hati kita ini kalau kita punya iman seperti taman. Taman apa? Yaitu taman-taman bunga yang indah. Itu kalau hati yang punya iman. Kemudian karena tidak disiangi, hati kita ini tidak disiangi, lama-lama nanti tumbuh rumput, rumput ketek lah. Tidak juga kita siangi taman tadi, maka tumbuhlah rumput semak-semak. Mulai sama. Lah mulai bagandiang antara bunga dan semak-semak. Bunga nampak aja baru, tapi nan sama nampak lah. Kalau dibiarkan juga tambah gadang kayu tadi. Samak tadi makin gadang sehingga tidak nampak bunga tadi lagi. Kalau dipedi aja jadi rimbo . Kalau sudah jadi rimba, maka anak datang ular ke situ. Si anak datang harimau ke situ.
datang binatang-binatang. Inilah gambaran tamsil yang dibuat oleh ulama tentang hati, keimanan seseorang. Kalau iman awak ndak wak pailoi, iman ko taman yang indah. Indah sendiri celek. Orang ko rancak senampak ada wak. Tu tanda iman wak sedang rancak. Tapi kalau babulu sama tu adalah orang, tu tanda hati wak sedang kanai tu. Ado na rusak. Mengecek elok udah awak tu nampi dak teleng je bunyinya nampak. Bukan berarti udah tu nan salah. Tapi hati wak sedang sama. Makona bahasa wak sama sati wak. Itu tu. Kan orang macam itu wak. Sama sati wak celek. Berarti dia mengakui bahasa hatinya sedang sama. Sedang tak bagus kondisinya. Adipadian je koko ndak diperbaiki. Maka jadi rimbo le. Hati tadi jadi rimbo. Datang binatang. Ular ko, datang ular masuk ke hati. Sifat ular. Baulah. Tiok menggigit, tiok bisu. Tiok menggigit, tiok bisu. Sifat ular ko, kalau ke manusia, tiok mengecek, tiok tersinggung orang ni. Tiok mengecek, tiok tersinggung orang. Tak ada orang tak kata singgung yang ngecek. Kau lah jadi ular hati tu. Lah masuk ular kalau mati wak berarti. Hati-hati. Berarti hati wak tak salam lah, tak selamat. Kata salam itu terhindar dari keburukan. Kemudian datang harimau. Kalau merimbo tadi. Sifat harimau. Si anan keri makan gini lah. Itu sifat harimau. Dan pikirannya adalah bukan bagi orang makan. Cuma nak fikirnya, siapa yang kari makan? Aku bisa kau. Tapi tidak ada fikirnya lah masak kau daging lah matah. Halal kau haramnya nak tahu dah. Dan jaleh siapa yang kari makan? Mau halal, mau haram, narimau kau makan saja. Kalau ikolah ada orang ada itu. Kalau ada orang ada itu, mau halal, mau haram jaleh dapat makan. Berarti lah harimau kadang masuk ke dalam hati itu. Berarti hati wakku bukan sama lah. Dah rimbo. Jauh hati wak dari keselamatan. Kemudian alih. Datang burung merah. Ke dalam rimbo tadi. Bawa burung merah. Ikuannya di kambang. Tak ada orang yang mencelek dan tidak tertarik menceleknya. Siapa tu? Gilo malaga sekaraja. Memangga sekaraja tu burung merah. Membanggaan rancaknya, memanggaan kayonya, memanggaan oto barunya. Gilo memangga. Kalau ada orang tenang ngecek memangga kamapai memangga. Manggaan anaknya lah, memanggaan ratonya lah. Pokoknya mama enggak. Berarti ada burung merah dalam hatinya. Bahaya tu. Artinya binatang itulah sifat binatang nama masuk tu. Kalau awak kan manusia. Masuk sifat binatang tu bahaya. Ana masuk ke dalam rimbo koleh. Kalau baburu siapa masuk ke dalam rimbo? Wow. Alain dalam rimbo suko bakumuh-kumuh babi. Babi ko suko balunau-lunau. Bakubang-kubang, bakumah-kumah. Itu sifat babi. Makanan yang kumah-kumah. Suko ditampek nan ada nang kariang suko. Amahnya nan bakubang-kubang kali. Kalau lah biasa nang hati duduk di lapau pada di masjid. Itulah masuk babi kalau mati berarti. Lebih nyaman duduk di lapau tu.
Daripada duduk masjid, tu masjid bentuk kerana jarum pentu liku aja. Nak kakak luar aja kan. Tapi kalau duduk ilapau sejam 2 jam, talak dia. Itulah masuk sifat babi. Suka di tempat yang lebih buruk. Tu. Kemudian kalau wawau anjing, apa sifatnya? Itu apa ibu? Sifat anjing. Enggak. Anjing konya bacaka gara-gara tulang. Nyo mau bacaka semuanya. Nan dipacakaknya tulang. Celek filem-filem anjing. Lambangnya makanan anjing. Tulang. Dan inyo bacaka gara-gara tulang. Kalau bahasa awaknya tulangku dunia. Nan dipacakaan anjingku masalah makan, masalah dunianya. Kalau ada manusia bacaka gara-gara makanan, gara pitih, gara-gara tanah, gara-gara harato lah. Bacaka gara-gara harato, itulah masuk anjing kalau mati. Ada orang cakap ni. Sebenarnya bacaka gara-gara harato ko malu wak. Bantu ndak ada aturan agama dalam hidup wak. Kalau masalah warisan kan ada aturannya. Mengacakak aja. Kan jadi wawa wak sudah tadi. Kecuali ndak ada agama matur masalah harato kah. Ko jadi aturannya lah ada. Undang-undangnya lah ada, bacaronyo masalah harato, ko pembagiannya. Tapi wak bacaka aja. Berarti ndak sifat orang dapat doa lah. Alah masuk sifat-sifat hewan. Nah, orang yang memiliki sifat selamat, patang artinya terhindar dari 6 buruk. Kalau ada sifat-sifat itu berarti alun terhindar dari yang buruk. Alun ada sifat salam. Itu kira-kira. Dan salah satu juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, boleh lihat dalam surah Al-Furqan, kata salam ini ayat 63. Surat Al-Furqan, surat 25, halaman 365. Ayat 63. Sini Allah sebutkan salah satu sifat hamba Allah. Apa kan cok? Boleh kurban kau. Nama hamba Allah. Kalau sedekah di papan tulis hamba Allah sekian. Hamba Allah sekian. Hamba Allah. Lalu kita lihat siapa itu hamba Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku hamba Allah. Caliak lu lah do sifat itu dia awak ndak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman. Hamba dari zat yang maha rahman itu adalah hamba dari yang maha pengasih. Itu hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi hauna. Artinya hauna. Asal katanya apa? Kalau rendah hati itu asalnya apa? Tawaduk. Kok tawaduk sih kata apa?
Si koko hauna. Arti hauna. Hina. Itu sama. Hin. Arti hina. Kalau tawadu ko marandahan hati. Barandah-randahan hati itu. Kalau hauna ko memang bukan barandah. Memanglah merasunya dirinya itu hina. Tidak ada sedikit pun dalam dirinya yang merasu mulia. Wah, hafiz Quran kini misalnya. Tapi tidak ada merasu nyetu mulia. Orang menganggapnya mulia, yo. Tapi nya merasu dirinya lah hebat gara-gara itu alun. Tidak ada. Ohnya santiang kini. Hafal Quran, hafal hadis. Terkenal ken kamari. Kamapai disambui orang. Nah, orang menyambui seperti itu. Tapi nyo merasa tetap hina di hadapan Allah. Tidak ada nyo merasa lebih ada. Oh nyo orang kayo kini. Tidak ada nyo merasa orang lain koran dah. Sifat kayo ko kan buruknya sombong. Harta ko fitrahnya itu adalah membawa kesombongan. Orang ko bentuk bisa diago saja pitih. Itu sifat harta. Kalau pitih kan, kalau pitih kini pitih ada 100 juta nanti ya alun mereka nalai. Jangan 100 M pitih tu. Masuk ke di Bali seorang masadon. Itu sifat. Nah, orang yang hamba Allah tu mau kayonya mau miskinnya, dia tetap merasa hina. Merasa hina. Tidak adanya merasa lebih dari orang. Oh baik naik limunya, tidak adanya merasa lebih dari orang. Tetapnya merasa rendah. Oh kayona kini tidak adanya merasa ongeh, menganggap orang lemah darinya, tidak. Itu yang hamba Allah. Kalau bahasa anunya tidak pernah meninggi sekalipun ke orang. Baik dalam ilmu tidak ada meninggi, dalam maraton tidak ada meninggi. Masalah jabatan, awak pejabat kini kau, menteri nawak kini, tidak ada merasa, tidak ada merasa awak lah lebih pada orang. Kau kan masalah hati lah. Nak mau kecek kan? Alhamdulillah boleh tawaduk, nak mau kecek ni ter. Alhamdulillah boleh rendah hati, tidak bisa dah. Kau masalah batin. Masalah batin. Jadi jangan maraso ku hilangan. Maraso gagah. Kalau lah maraso gagah foto lalu iyo gagah. Jadi ana lah. Kalau ada maraso gagah, maraso ranca, acalik-acalik adalah foto iyo lah ranca. Oh iyo ranca mah, iyo gagah mah, tetap tidak boleh maraso lebih dari orang. Apa lewat buruk maraso lo, kalau ayo maraso kayo, baranglah ke kayo wak. Ya enggak lah kini awak paling kayo Bukit Tinggi. Orang terkaya di Bukit Tinggi, awak. Pergilah ke Pekanbaru. Banyak orang kayo pada awak sama Pekanbaru tu. Oh, awak paling kayo Pekanbaru. Pergilah ke Jakarta. Nyambit kayo awak orang Jakarta. Mana kayo? Sambuah lebih ti orang Jakarta tu pada awak. Oh, awak orang paling kayo di Jakarta. Pergilah ke Singapura. Adu rekening tu. Mana perlu banyak rekening awak orang tu. Oh, rupun banyak rekening orang Singapura. Awak paling kayo di Singapura je. Pergilah ke Arab. Mangga dah rekening awak orang. Awak ko adu maraso saja. Maraso. Ranca, maraso. Kayo, maraso. Hebat. Kalau bahasa kasana, salak senang kare. Tiba di baburu, kuncun. Mangaliu iku atau kan. Cuman salak, oh ya nak tangguang dah. Basorak kan, basorak kemari. Abah sobo ana jo kan dia kan ada dah. Kuncun. Ndak ada kan nak bisa panggan.
Oh kini anggaplah, oh yo hebat wak di dunia, yo berpangkat wak, yo kaya wak di dunia. Yo ada dia wak sadonya di dunia kau. Bagak yo tahan ladiang yo. Ada orang tangga cerita. Hanya ndak ada nan ndak tahu je nyo di sekolah. Di terminal. Orang terminal. Ndak ada nan ndak tahu je nyo dah. Siapa nak ngecek ndak ada madok ke nyo dah. Pejabat pun datang takut je nyo. Kan menggadang dah. Ndak ada nan ndak tahu je. Siapa seorang takut je nyo. Pejabat pun takut je nyo. Keceknya. Lalu karena ia punya ilmu tahan ladiak. Tak tolak ipangan, cucuk orang, ipangan orang, ilakak orang, tak tolak. Lalu ada apa-apa bau ji lu siapa? Tak kajiknya kan? Mago mapaknya. Tak mago bau ji lu. Bau mujinya. Cubalah masuk kubur besok. Tahanan lakak malaikat ini tak tahan tak? Kaya santiang nak tahan ladiang, tahan lakak. Kalau tak pakai aja kena lakak dalam kubur lun tu dah. Anjanya memang enggak loleh. Tapi kalau talok menahan lakak malaikat itu ya santiang. Cuba. Nan tahan ladiang cuba li talok nak menahan lakak malaikat kubur tu. Ndak ada. Marandah salah. Ajan ajan ongeh-ongeh loleh. Ongeh ko ongeh itu tidak perlu. Artinya apa? Dia berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan. Rendah hati. Kumaha sifatnya. Rendah hati. Tapi kalau cari orang nan hadir masjid ko orang rendah hati saja. Rendah hati orang. Kemudian sifatnya lain wa idza khatabahumul jahilun. Apabila khatabahum khataba menyapa mereka di situ ya. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang hina. Khataba kutubah, khutbah. Awak lu di kutubah ini. Kalau kutubah ko panjang cerita singkat. Agak panjang cerita ko. Kalau kata-katanya awak lu di kutubahnya kata-kata tu pujian atau hinaan. Tu biasa tujuannya menghina. Untuk merendah-rendahkan, maino-ino, meleceh-lecehan. Siapa orang-orang bodoh? Qalu. Yang hamba Allah tadi mereka berkata salama. Mereka ucapkan kata-kata salam. Atau kata-kata yang penuh keselamatan. Banalah orang mainonya, merendahkannya. Dan tahunya nak mengecek ko sakitu lo ilmunya. Tapi tidak dibalasnya dah. Itu nan hamba Allah. Tetap nan keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang terhindar dari yang buruk. Namanya salam. Sebagaimana Ja'far As-Sadiq. Ya. Ketika orang menghinanya, keceknya. Kalau kamu berkata kalau kamu berkata, kan orang ngecek, cubalah mengecek 10 balik nak. Kan gitu. Aculah 10 balik nak. Cuba 10 balik nak. Kalau kamu berkata begitu, 10 hinaanmu, 1 pun dariku tidak akan engkau dengar balasannya. Culah maino sekali 10 balik. Dan keceknya
10 hinaanmu, satu pun tidak akan aku jawab dengan hinaan. Itu orang-orang yang berkata dengan selamat. Kemudian jika benar hinaanmu tentang diriku, kata Ja'far As-Sadiq, jika benar hinaanmu tentang aku, maka aku minta ampun kepada Allah. Dan jika yang engkau hinakan tentang diriku itu, yang kau buruk-burukan itu, ternyata tidak benar, maka aku doakan engkau kepada Allah, semoga Allah mengampunimu. Orang yang perkataannya selamat. Kalau ada orang apa? Balik wak kecil wak kayaknya. Awak lah diburuk-burukan. Tidak menerima lah. Awas lah beko. Kalau tidak minta maafnya. Itu tidak hamba Allah. Kalau yang hamba Allah tu apa? Ya kalau dituduh orang wak macam-macam. Aja wak, jika benar yang engkau ucapkan itu, aku minta ampun sama Allah. Dia minta ampun nambah ke Allah ke iyo batu kecil tadi itu. Tapi kalau ternyata yang kau sampaikan itu salah, tidak batu ada, sekedar menuduh memburuan nambahosanya, ambo doa engkau ke Allah. Semoga Allah ampuni dirimu. Orang kelok kecil. Dia telok ni dah. Awak kan tak ada. Doa ke Allah aku. Untung. Kan untung. Semua. Semoga Allah balik. Kalau tak taluk nak melawan. Tak nak kini di akhirat isu. Tuntui. Itu tak selamat. Kan orang macam itu. Ayo kini serahlah. Awak tahunya awak lemahnya tak bisa manga-manga. Pergi di akhirat awas. Itu tak. Jangan ngecek kalau orang. Apa lewat ala rajin ngaji jan itu kecil. Malu ah. Boleh jangguit lah panjang lah kan. Salama, ucapan yang penuh keselamatan. Itu akhlak yang kawak tiru. Dari sifat apa? Salam. Ada pertanyaan Pak? Iya Pak. Cuman bercanda-canda, gimana? Kan kita di pasar atau di tempat beramai kita suka bercanda-canda sama orang, cuman kadang sering menjelek-jelekannya, cuman dengan canda. Bagarah-garah ya. Tapi maino ya. Tujuannya nak galak kan gitu. Ada ayatnya tu Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Cuba lihat. Surah Al-Humazah setelah surah Wal Asri. Wailun. Arti wailun celakalah. Ada dua dalam kata bahasa Arab kata-kata celaka tu. Pertama wailun, yang kedua tabbat. Tabbat yada abi lahbi wa tab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan benar-benar celaka. Wailun, celakalah. Tapi dikaji oleh ulama beda antara tabbat dengan wailun. Wailun ni celakalah dia nanti di akhirat. Di dunia apa? Tidak ipapangan di Allah. Cuman celakonya di akhirat. Kemudian alai tabbat, celakalah dia dunia akhirat. Waktu itu Abu Lahab menentang langsung dakwah Nabi.
Dan dia berkata kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Langsung Allah jawab, Allah bela, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah langsung bela. Bukan Nabi Muhammad yang kecelaku, engkau yang kecelaku wahai Abu Lahab. Dan itu terbukti. Abu Lahab kau tidak hadir perang Badar. Dan kalah dalam perang Badar. Kaum Quraisy waktu itu. Tapi tidak hadir dah Abu Lahab. Dan sepulang orang dari perang Badarnya dapat penyakit kulit. Dan penyakitnya tu kada bahasa. Kuruk. Dan itu bernanah seluruh tubuhnya. Dan baunya busuk. Dan penyakit itu sangat aneh saat itu. Tidak ada penyakit itu. Dan ada orang sebelum itu yang sakit. Kurap seperti itu. Busuk. Sampai-sampai istrinya tidak muah uruh lain. Dek tidak tahan busuk. Bayanglah bananah badanku dari muka sampai ke telapak kaki. Menderita tak? Menderita. Maidoan sakit itu. Sekian minggunya maidoan. Dan istrinya tidak taluk tinggal di rumah tu. Bukan tidak amuah. Cuma tidak tahan busuk. Jo anak-anaknya boleh. Istrinya saya tidak mahu urus. Dan ternyata mati surang. Tidak tahu orang bilanya mati. Tidak ada orang jaga tu. Ditinggal di rumah tu surang. Barakah hinanya tu. Celaka. Celakonya di dunia. Cuman dek busuk tu, deklah mati, dak busuk. Ndak ada orang muah mengubuan dah, barangnya. Dek adik busuknya. Akhirnya anaknya mengabekkan kaki. Kena salah Utbah. Dia ambil di kabeknya kaki ayahnya ko, Abu Lahab ko. Dirinya pakai tali. Mengaluan dari rumah tu, bayi luang keluar. Dan tak bakuban baca ampaan ke dalam jurang. Ino tak? Di dunia ino, di akhirat saya salah naran zatal. Dia akan masuk ke dalam neraka. Dihinonya 2 kali. Di dunia Allah hinakan, di akhirat nanti Allah hinakan. Kalau wailun, itu beda. Wailun ni kebinasaan, kecelakaan yang akan awak terima tidak di dunia dah, di akhirat. Dalam tafsir lain ada juga menyebutkan wailun itu sebuah jurang di neraka jahanam. Jatuh ke dalam neraka jahanam tu 70 tahun alun tiba di dasar neraka tu. Tu kedalaman 70 tahun jatuh alun tiba di bawah. Kinilah anggaplah tiba dalam neraka tu. Ada lo jurang cik. Yang dalam jurang tu 70 tahun ke bawah sudah. Baralah ke dalamnya. Atu wailun, wail. Sebuah jurang dalam neraka. Itu 2 pemahaman ulama. Asianan calako nanti di akhirat itu. Atau nak masuk ke dalam jurang dari jurang tu lah. Jurang dalam jurang neraka tu. Artinya menunjukkan azabnya yang sangat mengerikan daripada yang lain-lain. Likulli, bagi setiap. Kalau Allah ada kata-kata bagi setiap, berarti itu tidak ada yang lain-lain dah. Mau ustaznya kan naik, mau ulamanya kan naik, mau orang biasa kan naik. Siapapun likulli, bagi setiap. Kalau ustaz nak ada, tidak ada situ dah. Bagi setiap siapa saja dia. Yang itu kalau nya humazah. Arti humazah. Humazah. Ada huruf C hamzah. Arti huruf hamzah. Hamzah itu artinya dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat. Culah baca alif, ba, ta, sa. Coba. Keringan bacanya. Alif, ba,
Coba hamzah. Sambil lalu. Bisa sambil lalu. Kalau alif saya sambil lalu. Alif, ba. Coba hamzah. Mairi istek lu nak. Nyo kadang hamzah. Perlu tenaga dorongan. Dorongan yang kuat. Namanya hamzah. Tidak bisa sambil hamzah. Maka mereka istek lu. Dorongan yang kuat. Amanah humazah tu mendorong orang sampai jatuh. Mendorong orang niat orang koba nak jatuh. Namanya humazah. Baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Cara orang ko nak lengser. Itu namanya humazah. Orang ko diburuk-burukan. Jangan pilih tu. Itu tuanu tu. Itu ndak amanah, ndak jujur. Tapi memburuan bukan kenyataannya, memburuan. Memburuk-buruan orang tu agar orang tu namanya jatuh. Baik disiko masuk je dalam babnya bergunjing, bisa jadi. Bisa jadinya langsung. Menghina secara langsung atau menghinanya di belakang, namanya humazah. Kalau ghibah itu menjelekkan di belakang, kan gitu. Kalau humazah menjelekkan muka belakang. Basobok diburuannya, di belakang diburuannya. Namanya humazah. Lumazah. Arti lumazah, Pak. Kalau siko kan mengumpat dan mencela, beda mengumpik je mencela. Apa bedanya, Pak? Mengumpat tidak puas nak dapat. Kalau mencela, lumazah tu asal katanya lumzun. Lumzun tu merendahkan dengan perkataan ataupun dengan isyarat. Kalau humazah kan merendahkan depan belakang, kan gitu, di mukanya kah atau di belakangnya. Kalau lumazah mencela, menghina baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat. Itu masuk mazah. Atau kencang biasa. Itu masuk lumazah dah. Atau mandaceh. Itu masuk lumazah dengan isyarat. Ndak ngecek kan dah. Malingah. Itu lumazah. Tapi tujuan merendahkan, menghina. Masuk. Apa lewat sabuian lah. Sambil gara-gara. Kan ayatnya tu dalam surah Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menghina dirimu sendiri. Jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Ya Rasulullah, ada orang merendahkan dirinya seorang, maino dirinya seorang. Kamu hina saudaramu itu, maka sama dosanya seperti menghina diri seorang. Sama jawab maino diri seorang. Dan lumazah ini juga termasuk dalam bab menghina untuk tertawa. Boleh celak tafsir nanti. Itu yang Pak tanya tadi. Wak main orang untuk kagalak, kagurau-gurau. Pi wak main orang. Kamu tak tahu apa maksud. Contohnya mungkin di lapangan lah saya lihat. Main orang untuk menggalak-galakan. Buat baca buruknya, tapi untuk menggalakkan. Masuk dalam kata lumazah. Mau ustadznya, mau orang biasanya, mau ulama kadangnya. Kalau satu dalam ko, likulli, siapa saja kanai. Ada sonya saat bazabnya, kan azabnya nanti di akhirat. Kalla, celai ayat tampaknya. La yumbazanna fil hutama. Aku dia merasa. 21. Kita lihat allazi jama'a mala wa adadahu. Allah umpamakan humazah jelumazahku seperti orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan
menghitung-hitungnya. Lalu yahsabu anna ma lahu akhladah, dan dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Urang mengumpuan harato, metong-hitong, dan nyo maraso haratonyo ko kekal. Ini menunjukkan makna atau nyo mencari harto mau halal mau haram yang jaleh dapat. Mau halal mau haram yang jaleh dapat. Diumpamakan sama aja itu. Contoh contoh tanah kaum sih kau. Di mana? Tanah kaum di mana sekonya? Tanah kaum. Ada tanah kaum cek. Lalu ada orang yang membuat perumahan, proyek perumahan. Lalu ternyata di tanah kaum harus tanda tangan seluruh nenek mama, kan gitu. Tanda tangan nenek mama. Ada 20 nenek mama kau tanda tangan ni. 9 balik tanda tangan. Surang ni tidak. Jadi jual balik? Tidak. Surang saja dia tidak mau tanda tangan, tidak jadi dah. Lalu cek pimpinan proyek tadi, baca ronan surang tu, tidak mau tangan tu. Kau harus sudah pek tanah. Babuiklah siasat tubuh salah. Babunuh lainnya nan surang tu. Mati belahan basunti. 2 minggu sudah tu mati. Kira baraga dang dosa orang kah? Tentu angka dibaca dosanya dah. Itulah orang yang mencari harta, menghitung-hitungnya, dan dia menganggap kekal. Dia tidak mau tahu mau halal mau haram jaleh dapat. Berdosa tak kadang dosa? Kadang dosa. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Artinya apa? Menggibah, menghumazah, lumazah orang tu sama dosanya seperti telah membunuhnya. Sama aja membunuhnya. Awak galak-galak aja. Ya kan? Awak bagurau aja cewek. Awak bagarah aja awak. Tapi dosanya lah membunuh orang awak. Kalau tak percaya aja celak yang peknya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, atau awas kalian. Kalla itu kan 2 artinya. Sekali-kali tidak. 3. Yang kedua, jangan begitu. Yang ketiga, awas kalian. Kalau kalian tidak berhenti, awas. Anda makai kira arti kalla di sini. Awas kalian. Awas kalian. Kalau kalian tidak berhenti, la yumbadzanna fil hutamah. Sungguh kalian akan benar-benar dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Bedanya saya selana. Dia akan dimasukkan dalam neraka. La yumbadzanna, dia akan dicampakkan ke neraka. Pinjam peci sentam dah. Kau minta maaf dah. Kau contoh. Abu Lahab tadi, saya salat naran dzata lahab. Saya salat itu artinya mencampakkan dengan penuh kebencian. Menyampaikan pijo banci tanpa melihat sedikit pun. Tak baca empat nak macam lihat. Aku contohnya. Anggap aku si Abu Lahab. Nyoka dicampaan ke neraka. Aku kecil malaikat. Mana Abu Lahab tu? Tu aja. Oh ikut. Mantap kan? Tu contoh saya salat. Itu ino ndak tu? Baca empat ndak lu lihat. Saking apa sawaknya? Warapuhan. Adalah layum bazanna. Layum bazanna. Kau adalah mencampakkan dengan penuh kejijian. Jijik. Mana tukang-tukang cemeeh sari? Kau kan ayat untuk tukang cemeeh. Kau cocok untuk orang Minang. Ayat. Tukang gibah, tukang cemeeh. Tak boleh cemeeh. Kau nampak pencemeeh tu ya. Allah. Ikan. Mari tu malaikat nyampan. Apa je pencemeeh? Campak.
Itu maksud layum badanna. Benar-benar akan dicampakkan dengan penuh kejijian. Kama fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Arti hutamah tu, itu neraka khusus bagi tukang cemeh. Neraka tidak ada dalam ayat lain kecuali di sikonya. Surah Al-Humazah. Tukang cemeh, tukang gibah, tukang ada. Itu khusus acok-acoknya itu bayo tu. Tukang cemeh. Hutamah itu artinya menghancurkan sampai sehancur-hancurnya, menghaluskan sampai sehalus-halusnya. Jadi azabnya di situ hutamah tu menghancurkan sampai sehancur-hancurnya. Diinjaknya di melekek kepala orang pencemeh kan. Sampai salinyak-linyaknya. Bukan diinjak pecah, tak itu dah. Sudah diinjaknya. Bukan di malaikat. Piriaknya. Piriaknya. Sampai sacayi-cayiannya badan orang. Dia bakok dihancuannya, Pak. Sahancur-hancur. Karena nyalah menghancurkan hati orang. Nyalah menghancurkan perasaan orang. Yancuan sahancur-hancur. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Kalau Allah mengece Allah wa ma adra, ndak kata jangkau di kepala. Itu nanti jangkau di kepala. Saya lagi tahu. Azabnya ndak manga-manga lebih pada itu. Itu salah satunya narullahil muqadah. Itu api Allah yang dinyalakan. Biasanya Allah ngecen nari jahannam, api neraka jahannam, api jahannam. Kan api jahannam. Tiko narullah, amaknanya. Apinya Allah, amaknanya. Langsung Allah bakarnya. Allah nan bakarnya langsung. Ju apinya lah. Ini menunjukkan azabnya ndak manga-manga jo azab neraka nan lain. Khusus tukang cemeh, tukang gibah, tukang buruk-buruk. Allati tattali'u 'alal afidah. Ndak badan sana ce, jo hati-hatinya api tadi membakar sampai ke hati. Coba dicemeh orang, diburuan orang, anan tabakar hati. Jo hati-hatinya Allah bakar. Dan ndak sekadar itu, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguhnya mereka itu ditutup rapat, kateh api, bawah api, kiri kanan api, dan itu tatutui, membakarnya tatui. Bau penan bakarnya, ndak sedang, ndak lapeh lah. Bau panggang tu bau pen, tatutui sadanya. Artinya kampuh, sawana kampuh di dalam tu masa azabnya kayaknya. Fi amadim mumaddadah. Dan ndak sekadar itu, mereka diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang. Sudah dicari di kabek, dikurung, sudah dikurung bak kabek lo di dalam tu. Kalau tak kurang lapeh tak ada. Kau tak kurang bak kabek lo. Ini menunjukkan beratnya azab bagi Humazah dan Lumazah. Humazah main orang. Baik di depan atau di belakang. Lumazah itu baik dengan perkataan atau isyarat. Allah ngecen wailun. Yo kini dah ada sampai galak-galak aja. Tapi di akhirat kanainya. Jadi mulai kini salaman. Tolong salamain lidah. Aku jamin surga kata Nabi. Bagi orang yang mampu menjaga yang ada di antara kedua bibirnya itu lidah dan yang di antara kedua kakinya itu kemaluan. Aku jamin surga. Mulai dari kini berhenti lawak. Jago-jago nala lidah waktu. Walaupun wak niat wak bagarahnya, tapi lah main orang itu bayo. Di akhirat nerimanya dunia ada Allah pangan-pangan dah. Itu saja dulu Pak Ibu. Tapi dan tukur mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.